Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh Mas Sufendi. Silahkan Mas Sufendi. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Sufendi sudah memimpin berdoa. Hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Ya, Bu. Nihil. Oh, nihil. Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Ririn ingin review sebentar materi minggu lalu. Minggu lalu apakah ada yang masih ingat kita mempelajari apa? Oke, Mbak Deta, silakan dijawab. Oke, tepat sekali. Minggu lalu kita belajar mengenai persebaran fauna di dunia. Kira-kira ada yang masih ingat atau tidak? Dari 7 persebaran fauna di dunia, sebutkan 2 saja, 2 wilayah persebarannya beserta contoh hewannya. Ada yang bisa? Oke, Mbak Ganis. Ada fauna Ethiopia, contohnya ada jerapah, sama fauna Australia, contohnya kambing. Oke, benar sekali ya anak-anak. Boleh minta tepuk tangannya untuk Mbak Ganis. Oke, ternyata kelas ini, oke, sip, ternyata kelas ini pintar-pintar. Pelajaran 1 minggu yang lalu aja masih ingat. Baik anak-anak, apabila minggu lalu kita sudah belajar persebaran fauna di dunia, minggu ini atau hari ini tepatnya kita akan belajar mengenai persebaran fauna di Indonesia. Nah, itu dia persebaran fauna di Indonesia termasuk dalam kompetensi dasar 3.2. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisis karakteristik dan juga sebaran dari tiap-tiap jenis fauna di Indonesia. Nah, metode yang digunakan yang pertama pendekatannya, Bu Ririn menggunakan pendekatan scientific learning, strategi pembelajarannya inquiry, model pembelajarannya discovery learning, di mana nanti kalian harus mencari dulu materi, mengumpulkan data, baru nanti mengkomunikasikan. Dan yang terakhir metode yang kita gunakan nanti selain Bu Ririn ceramah, kalian diskusi antar kelompok, kita saling tanya jawab, dan juga nanti di akhir pembelajaran ada penugasan. Sebelum masuk ke materi, Bu Ririn menampilkan gambar. Gambar apakah itu? Ada yang bisa menjawab? Ya, benar. Badak cula 1, komodo, dan burung cendrawasih. Kira-kira hewan-hewan tersebut berada di mana? Ada yang bisa menjawab? Oke, Mbak Afrilia, silahkan. Badak cula 1 banyak terdapat di Sumatera. Oke. Cendrawasih banyak terdapat di Papua. Oke. Dan komodo banyak terdapat di NTT. Oke, NTT, komodo, badak cula 1 tadi di Sumatera, dan juga burung cendrawasih di Papua. Benar sekali Mbak Afrilia. Oke, ternyata sudah banyak yang familiar dengan persebaran hewan ini. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai karakteristik dan sebarannya, kita akan pelajari setelah ini. Baik anak-anak, seperti yang sudah disampaikan oleh Afrilia tadi, sudah benar ya, kita akan belajar persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 tipe, yakni tipe Indonesia bagian barat, tipe Indonesia bagian timur, dan juga tipe Indonesia bagian tengah. Untuk itu, nanti pembelajaran hari ini akan kita bagi kelompoknya. Kelompok 1 dan 2 itu akan membahas mengenai fauna tipe asiatis atau fauna di bagian Indonesia Barat. Kemudian kelompok 3 dan 4 akan membahas mengenai tema fauna tipe tengah atau peralihan. Dan kelompok terakhir, kelompok 5 dan 6 akan membahas mengenai fauna tipe Australis atau fauna Indonesia bagian timur. Sebelum kita membagi kelompok, Bu Ririn akan sampaikan kriteria penilaian dulu. Seperti biasanya yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya,
kriteria penilaian, Bu Ririn sudah posting di GC. Boleh kalian buka HP-nya satu persatu, boleh buka masing-masing HP-nya ya, satu persatu dibuka HP-nya. Dibuka bagian panduan penilaian. Nah, di sana ada panduan penilaian pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, Bu Ririn tidak perlu membacakan, silahkan kalian cermati sendiri-sendiri. Oke, sudah dibaca semua anak-anak? Sudah. Apakah ada yang ditanyakan mengenai kriteria penilaian? Tidak. Oke, berarti sudah siap semuanya. Kalau begitu kita akan langsung membagi kelompok. Membagi kelompoknya dengan berhitung ya, seperti biasanya saja. Dimulai dari Mbak Tri Retno yang di pojokan menghitung 1 sampai 6. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3,
5, 6, 1. 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Oke, masing-masing sudah mendapatkan kelompoknya. Silakan kelompok 1 berkumpul dengan kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 juga berkumpul dengan kelompok 6. Yuk, silakan berpindah tempat. Di sana tuh tempatnya Bu Maisa. Cut ora. Oke, sudah berkumpul semuanya dengan kelompoknya masing-masing? Sudah ya. Kalau sudah, Bu Ririn akan bagikan lembar kerja peserta didiknya. Ini kelompok 1. Kelompok 1 menghadap ke sini, Mbak. Kita kerja kelompok. Ini kelompok 2. Terus kelompok 4. Kelompok 3 di sini. Kelompok 5. Selanjutnya, dan terakhir kelompok 6 di sebelah sini. Oke, silahkan kalian bersama-sama mencermati lembar kerjanya. Sudah dicermati? Ini barengan dengan yang sini, Mbak. Yuk dicermati bersama. Ya, 1 lembar kerja itu untuk 1 kelompok ya, bersama-sama. Oke. Yang akan kalian lakukan adalah kalian mengumpulkan data mengenai topik yang sudah kalian ambil tadi. Kelompok 1, 2 Asiatis, 3, 4 peralihan, 5, 6 Australis. Nah, setelah kalian mengumpulkan data, kalian tuliskan hasilnya sesuai dengan instruksi yang ada di lembar kerja peserta didik. Tuh, kalau sudah, sambil kalian menuliskan, kalian juga buat presentasinya yang nanti akan kalian tampilkan di depan. Nah, presentasinya itu tidak perlu banyak-banyak, cukup 1 atau 2 slide saja. Yang penting slide itu sudah memenuhi apa yang ada di lembar kerja. Gitu ya. Lalu, misal nih kelompok 1 dan 2 itu kan temanya sama. 3, 4 juga sama, 5, 6 juga sama. Nah, perbedaannya di mana? Di manakah topik yang kalian ambil? Bedanya di mana? Adakah yang bisa menjelaskan? Oke, Mbak Deta. Ya. Satu presentasi tentang karakteristiknya. Yeah. Terus kelompok 2 presentasi mengenai sebaran dan contohnya. Ya, oke. Itu tadi contoh pengambilan tema atau topik yang berbeda. Benar sekali ya. Misal kelompok 1 mengenai karakteristiknya, kelompok 2 mengenai sebaran dan contoh hewannya. Terima kasih Mbak Deta. Oke, karena sebelum kita melanjutkan mencari mengumpulkan data, Bu Ririn mau cross check dulu sebentar nih. Data-data yang nanti akan kalian ambil, yang akan kalian isikan di lembar kerja dan juga kalian buat presentasi itu, kira-kira didapatnya dari mana? Ada yang bisa menjawab? Oke, silahkan sudah mulai dikerjakan ya. Kita mencari sumber-sumber belajar, kita mencari data, kemudian kalian tuliskan di lembar kerja. Nah, pembagian kerjanya itu harus seimbang. Bu mau tanya, ya? Presentasinya itu hari ini juga? Iya, presentasinya kalau nanti semuanya sudah selesai, hari ini langsung kita presentasi insya Allah. Karena materinya juga memungkinkan untuk presentasi hari ini. Oke, ada yang ditanyakan dari anak-anak? Ririn mau tanya,
Oke, Mbak Gumaisya. Apakah benar hewan tipe peralihan ini itu adalah hewan endemik dan hanya tersebar di Indonesia bagian ini saja? Iya, jadi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara itu adalah wilayah fauna tipe peralihan. Jadi hewannya itu khas dan hanya ada di Sulawesi dan Nusa Tenggara saja. Dan itu merupakan hewan endemik Indonesia. Iya, kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silahkan dikerjakan ya. Masing-masing kelompok berdiskusi, diisi kelas, kelompok, nama anggotanya, kemudian diisiin sesuai instruksi tipe faunanya apa, karakteristiknya seperti apa. Nanti apabila ada yang ditanyakan, boleh angkat tangan, Bu Ririn akan menuju ke kelompok kalian. Kayak perkumpulan tiga saudara terakhir memang Tok-tok diskusi, kok nek ketok, tok-tok diskusi. Sekarangnya ya enggak? Iya, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Pulau Madura. Diskusi raceng-raceng itu. Oke, Bu Ririn lihat sepertinya di GC itu sudah semua kelompok sudah mengumpulkan hasil diskusinya dan juga bahan presentasinya sudah dikumpulkan di GC. Oleh karena itu kita mulai saja ya presentasinya. Adakah yang ingin presentasi terlebih dahulu? Oke, kelompok berapa, Mbak? Oke, kelompok 5, Mbak Rosiana dan teman-teman. Silahkan maju ke depan. Ya, maju. Make kisses. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang persebaran fauna tipe Australis. Nah, kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Rosiana Anggita Chandra Dewi, Ahmad Sufendi, Nafiah Nurul Mutmainah, Desi Eka, Ganiswari Cahya Pratiwi, dan Rahmadania. Nah, kami akan membahas tentang ciri-ciri dan contoh-contoh fauna tipe Australis. Nah, ciri-ciri fauna bagian timur yaitu yang pertama, habitatnya itu di Maluku dan di Papua. Hewan mamalianya itu ukurannya kecil. Terus di sana juga terdapat berbagai jenis burung yang berwarna dan corak yang beragam. Terus di wilayah ini juga tidak ditemukan kera. Di sana itu juga terdapat banyak binatang yang berkantung. Keberadaan jenis ikan air tawarnya itu sedikit. Contoh dari hewan Australisnya yaitu burung cendrawasih, burung kasuari, koala, burung aqua, dan kanguru. Oke, itu presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Saya Mira izin bertanya, mengapa fauna tipe Australis kebanyakan berkantung, berbeda dengan fauna tipe Asiatis dan peralihan? Karena dulu Papua sama benua Australia itu satu benua. Nah, sekarang udah berpisah, makanya dari itu binatang-binatangnya itu hampir sama. Contohnya kanguru itu yang merupakan hewan populer di Australia karena memiliki kantong untuk itu anaknya. Ya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ririn berterima kasih sekali, semua tadi sudah mempresentasikan hasilnya dengan sangat baik. Mulai dari bahan presentasinya yang kreatif-kreatif, ada yang menggunakan PowerPoint, ada juga yang memanfaatkan Canva. Selain itu juga hampir semuanya tadi mendapatkan feedback. Banyak yang mendapatkan feedback yang itu sangat
berarti untuk kedepannya kalian unjuk kerja keterampilannya. Nah, selanjutnya apakah ada tambahan dari anak-anak atau komentar tanggapan mengenai hasil presentasi atau hasil kegiatan kita hari ini? Saya, Bu. Oke, Mbak Dinda silahkan. Jadi begini Bu, akan lebih baik presentasinya itu dilengkapi dengan peta persebaran faunanya, sehingga kami dapat tahu letak persebaran faunanya di Indonesia itu di bagian mana. Saya ambil contoh misalnya Pulau Komodo. Pulau Komodo itu terletak di Indonesia bagian mana, seperti itu. Oke, terima kasih sekali Mbak Dinda atas sarannya. Benar sekali ya anak-anak, akan lebih baik lagi karena ini pelajaran geografi, terutama yang disoroti adalah keruangannya. Maka besok akan lebih baik lagi kita membicarakan wilayah atau persebarannya itu ditambahi dengan peta gitu ya. Jadi tidak hanya disebutkan wilayahnya saja. Nah, kalau feedback dari Bu Ririn sendiri, jadi tadi Bu Ririn lihat ketika kalian diskusi itu masih banyak siswa yang cuek, ada beberapa siswa yang cuek dengan pekerjaannya. Kalau tidak disuruh temannya, tidak disenggol, hanya diam saja, tidak mencoba untuk membantu gitu ya. Kedepannya ayo kita kompakkan lagi agar semua itu saling membantu sehingga tugasnya bagus, semua anggota kelompoknya memahami materi yang ditugaskan. Adakah yang ingin menambahkan? Oke, kalau tidak ada, kita akan masuk ke sesi evaluasi pembelajaran hari ini. Bu Ririn sudah membuatkan kuis di Google Classroom dalam bentuk Google Form. Silakan kalian buka HP masing-masing, buka Google Classroom-nya, lalu buka Google Form-nya. Gitu ya. Di sana kalian isi Google Form seperti biasanya, isi identitas, kemudian mulai mengerjakan soal latihan. Baik anak-anak, waktu mengerjakan Google Form-nya sudah habis. Bu Ririn apresiasi sekali, terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengerjakannya dengan jujur. Selanjutnya, sebelum mengakhiri materi pembelajaran hari ini, Bu Ririn mau review sebentar ya. Bu Ririn mau review apa yang kita pelajari hari ini anak-anak. Ada yang bisa menjawab? Oke, Mas Mufli. Fauna di Indonesia, Bu. Betul sekali, persebaran fauna di Indonesia. Lanjut ya reviewnya. Persebaran fauna di Indonesia itu ada berapa jenis? Saya, Bu. Oh iya Mas Tegar, silahkan. Ada 3, Bu. 3, apa saja Mas Tegar? Fauna tipe Australia dan peralihan Australis. Oke, fauna tipe Asiatis, fauna tipe Australis, dan fauna tipe peralihan. Apakah ada yang ditanyakan mengenai materi hari ini? Oh iya, silahkan Mbak Anggia. Bertanya, ini kan pembagian fauna ya Bu, apakah flora di Indonesia juga terbagi sebaran dan karakteristiknya? Oke, terima kasih Mbak Anggia, pertanyaan yang sangat bagus. Kalau fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3 jenis, bagaimana floranya? Apakah juga dibagi? Iya Mbak Anggia, jawabannya iya. Iya, flora itu juga dibagi menjadi 3 jenis dan itu akan kita diskusikan lagi minggu depan. Ada pertanyaan lainnya? Tidak ada. Sudah paham semua ya? Oke, terima kasih anak-anak atas seluruh kerjasamanya, partisipasinya, dan juga semangatnya pada pembelajaran geografi hari ini. Sebelum Bu Ririn menutup materi, Bu Ririn ingin menyampaikan tugas untuk pertemuan selanjutnya, yakni mencari materi atau data-data mengumpulkan mengenai flora, persebaran flora di Indonesia. Nah, Bu Ririn sudah siapkan kolomnya di GC, kolom untuk mengumpulkan data-data yang kalian buat, silahkan diisi, di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Gitu ya, sudah jelas semuanya? Oke. Oleh karena itu, kita tutup hari ini, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin berdoa? Saya, Bu. Oke, Mas Fideli, silahkan dipimpin berdoa teman-temannya. Mari teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih.
Bu Ririn mohon maaf apabila dalam pembelajaran hari ini terdapat kekurangan, kesalahan. Bu Ririn ingin menyampaikan bahwa kesuksesan kalian di masa depan itu akan kalian cicil mulai dari sekarang. Lakukan langkah-langkah kecil kebaikan, terutama dalam semangat belajar di setiap hari-hari kalian mulai dari sekarang. Bu Ririn tutup pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Bu Ririn mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.